Di video ini saya akan menjelaskan rasio likuiditas dalam melakukan analisis likuiditas. Analisis likuiditas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban jangka pendek. Indikator keuangan yang digunakan untuk analisis likuiditas adalah rasio likuiditas. Ketika melakukan analisis kredit jangka pendek, maka rasio likuiditas ini yang digunakan, di mana analisis ini membandingkan antara aset lancar dan utang lancar, atau kewajiban jangka pendek dan aset lancar yang tersedia untuk melunasinya. Aset lancar adalah aset yang digunakan untuk operasional perusahaan dalam 1 tahun, sering dalam bentuk modal kerja. Komponen aset lancar terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan, dan aset lancar lainnya. Utang lancar adalah utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Terdiri dari utang tanpa bunga, misalnya utang usaha, accrual, misalnya hutang gaji, utang pajak, uang muka atau pendapatan di muka, dan utang dengan bunga, misalnya utang bank atau kredit modal kerja, kredit jangka pendek, dan termasuk juga kredit jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Rasio likuiditas antara lain dihitung dengan current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio adalah rasio untuk mengukur seberapa besar aset lancar mampu melunasi utang atau kewajiban jangka pendeknya. Current ratio dihitung dengan membandingkan aktiva lancar atau current assets dengan utang lancar atau current liabilities. Contoh pada bagian dari neraca ini, aktiva lancar sebesar 2.133.254.000 dibandingkan dengan total liabilities lancar 780.486.000. Hasilnya sebesar 2,73 kali. Jadi dalam contoh ini aset lancar sebanyak 2,73 kali dibandingkan dengan hutang atau kewajiban lancar. Jadi pembayaran pinjaman atau utang lancar dilakukan dengan kas. Current ratio lebih fokus untuk mengetahui seberapa cukup aset lancar menutupi utang lancar. Fokus current ratio di situ. Kemudian yang kedua adalah quick ratio. Rasio ini lebih tajam dari current ratio dengan menghilangkan unsur persediaan dan akun yang ada di bawahnya. Quick ratio dihitung dengan membandingkan antara kas dan setara kas ditambah surat berharga ditambah piutang dibagi dengan current liabilities atau utang lancar.
Dalam contoh ini di neraca, di bagian dari neraca di aset lancar, kas dan setara kas ditambah dengan piutang dibandingkan dengan total liabilitas lancar atau utang lancar. Jadi totalnya adalah 1.294.355.000 dibagi dengan 780.486.000 sama dengan 1,66 kali. Dapat kita lihat di sini bahwa quick ratio atau kas, setara kas dan piutang dapat mengcover utang lancar sebanyak 1,66 kali. Selanjutnya adalah cash ratio yang paling tajam, dan rasio ini menunjukkan perhitungan kemampuan kas untuk menutupi seluruh hutang jangka pendek. Dihitung dengan membandingkan kas dan setara kas ditambah surat berharga dibagi current liabilities. Pada contoh kita di sini, kas dan setara kas sebanyak 927.030.000 rupiah dan total utang lancar 780.486.000 rupiah. Sama dengan 1,16 kali. Jadi kalau dihitung dengan cash ratio atau cash ratio perusahaan ini adalah kas dan setara kas mengcover utang lancar sebanyak 1,16 kali. Pembayaran pinjaman atau utang dilakukan dengan kas yang akan datang, bukan kas yang ada pada saat ini. Karena itu diperlukan kemampuan melakukan proyeksi laporan keuangan yang akurat dan menggunakan asumsi yang relevan dengan kondisi internal dan eksternal usaha. Demikian video ini, dan selanjutnya pada video berikutnya saya akan menjelaskan rasio solvabilitas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Salam sukses.